Kali ini aku akan membuat es gabus Milo yang gampang dan nikmat. Enak banget dimakan kalau cuacanya pas lagi panas. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, siapkan 700 ml susu cair. Lalu masukkan 5 bungkus Milo saset ukuran 22 gram atau totalnya 110 gram Milo. Aku pakai Milo yang biasa ya, bukan yang 3-in-1. Selanjutnya masukkan 90 gram tepung hunkwe. Lalu aduk hingga tepungnya cukup larut. Setelah cukup larut, masukkan 2 sendok makan gula pasir dan aduk rata. Kalau misalnya Milonya belum larut, gak apa-apa kok, nanti bakal larut saat dimasak. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk sampai mengental. Kalian bisa lihat, sekarang udah mulai mengental ya. Aduk terus sampai nggak ada gumpalan. Kalau udah kental kayak gini, matikan api lalu angkat. Teksturnya bakal mirip flan coklat gitu. Terus langsung tuang ke dalam cetakan. Supaya lebih gampang dikeluarin, aku pakai wadah plastik kayak gini. Lalu ratakan bagian atasnya pakai sendok. Diamkan di suhu ruang sampai agak hangat sebelum dimasukkan ke dalam kulkas. Simpan di dalam kulkas sampai adonannya set. Setelah adonannya set, keluarkan dari cetakan. Kalau pakai wadah plastik kayak gini lebih mudah dikeluarin. Next, aku mau rapiin dulu pinggir-pinggirnya supaya hasilnya lebih kotak. Setelah itu, potong kira-kira setebal 1 cm. Kalau udah dipotong kayak gini, bungkus dengan plastik. Terus aku mau taruh di wadah kayak gini dan simpan di dalam freezer selama semalaman. Nah, setelah semalaman, es gabusnya udah dingin banget dan keras seperti es krim. Dan es gabus Milo udah jadi. Saatnya nyobain. Es gabusnya dingin banget dengan rasa Milo yang manisnya pas. Bedanya sama es biasa apa? Kalau es biasa tuh kalau digigit bakal langsung cair di mulut kan? Nah, kalau es gabus ini dinginnya kayak es krim. Resep coklat es kulkul crunchy. Pertama-tama kita ambil dulu coklatnya. Ini aku pakai merek dunia ya, yang gue crunchy. Lalu kita tambahkan minyak. Ini minyaknya 350 ml. Lalu kita tim di atas kompor sambil diaduk-aduk. Nah, lanjut kita tambahkan gula halusnya. Ini 8 sendok makan. Kita aduk-aduk lagi. Nah, setelah itu kita tambahkan coklat batang merek Elmer ya, 100 gram aja. Kita aduk-aduk. Nah, setelah rata kita tiriskan. Kalau udah dingin kita masukkan ke wadah. Siap deh untuk dijual. Biar gak bosan dengan varian es kulkul yang gitu-gitu aja, kali ini aku mau bikin es kulkul varian baru dari jelly. Ini pakai jelly plain, dimasak nggak usah pakai gula. Ini takaran airnya sesuai petunjuk kemasan sebanyak 700 ml. Aku bagi menjadi 3. Terus aku kasih serbuk pop ice rasa melon, rasa strawberry, dan juga rasa mangga. Untuk pemilihan rasa ini bisa sesuai dengan selera kalian. Kalau udah masukin ke dalam es mambo sampai mengeras kayak gini, kalau udah tinggal dipotong-potong aja deh. Potong-potong sesuai selera, terus ditusuk selang-seling, lalu jangan lupa dibekuin biar coklatnya nanti tuh nempel. Ini hasilnya cantik banget, anak-anak pasti suka, tinggal dicelupin aja ke coklat dan paling cocok pakai topping sprinkle. Hayu. Salah satu jajanan zaman SD dulu yang tampilannya tuh menarik banget. Rasanya manis, dingin, seger, es gabus warna-warni yang jadi favoritnya bocil. Tapi bukan bocil aja sih, karena aku juga suka banget sama rasanya. Yuk langsung ke cara bikinnya. Pertama, masukin tepung hunkwe, tambahkan gula pasir, santan instan, kental manis, sama air. Diaduk semua bahannya sampai tercampur. Bagi adonan jadi 3 bagian, kasih perasa atau pewarna sesuai selera aja ya. Terus masak sambil diaduk sampai mengental dan meletup-letup. Nah, kalau udah tinggal tuang ke dalam loyang yang udah dilapisi plastik. Untuk warna lain prosesnya sama ya, dimasak sampai mendidih dan tuang di loyang sampai adonannya habis. Diamkan di suhu ruang kurang lebih 1 jam. Nah, ini udah mengeras, tinggal kita potong-potong, mau tipis atau tebal disesuaikan sama selera kalian aja ya. Terakhir tinggal dilapisi aja pakai plastik kayak gini. Nah, kalau udah tinggal masukin ke dalam freezer. Di save dulu aja videonya, jangan lupa record. Zaman sekarang kalau mau jualan itu nggak perlu punya banyak modal ya guys. Yang penting kita punya kemauan dan juga bisa berinovasi dengan bahan-bahan seadanya
jajannya seperti yang kamu bikin kali ini. Hanya bermodalkan 10 lembar roti tawar aja, ini bisa jadi 30 tusuk ya guys. Dijual 2.000-an per tusuk, ini untungnya udah berkali-kali lipat. Nah, cara bikinnya juga gampang banget. Pertama kalian tinggal siapin aja secukupnya roti tawar, kemudian ini kita potong menjadi 3 bagian. Dan untuk pisaunya, di sini kamu pakai professional knife set IL163A dari Idealife. Kalau semua rotinya udah selesai dipotong-potong, siapkan tusukan sate, kemudian ini kita tusuk rotinya satu per satu ya guys. Nah, hasilnya seperti ini, beneran ini simple banget. Kalau semuanya udah selesai ditusuk-tusuk, tinggal kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, supaya roti tawarnya ini ada rasa, di sini kamu mau kasih perasa dari bubuk minuman. Kamu pakai yang rasa taro, rasa coklat, dan juga rasa mangga. Ini sebenarnya bebas ya, sesuai selera kalian aja. Seduh menggunakan 1 gelas air hangat, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Oke guys, sekarang kita ambil 1 tusuk roti tawar, kemudian ini bisa kita kasih perasanya ya. Caranya itu kalian kucurkan per sendok seperti ini. Lakukan di kedua sisi roti tawar seperti ini. Kemudian ini kita masukkan ke dalam plastik yang ukurannya itu sama dengan roti tawarnya. Hasilnya itu seperti ini ya guys. Ini semuanya udah selesai kamu kasih perasa dan juga dimasukkan ke plastik. Tinggal kita masukin ke freezer dan biarkan sampai membeku. Nah, selanjutnya kita bikin saus coklatnya. Pertama kita panaskan dulu air secukupnya. Kemudian dalam wadah masukkan 150 gram coklat batang yang udah diiris-iris, lalu tambahkan juga dengan 100 ml minyak goreng. Ini tuh tinggal kita tim aja sampai coklatnya meleleh dan juga tercampur rata dengan minyaknya ya guys. Nah, kalau udah meleleh seperti ini, matikan kompor, lalu ini bisa kita pindahkan ke gelas dan biarkan sampai coklatnya ini dingin. Oke guys, kita balik lagi ke roti tawarnya ya. Ini udah membeku. Kalau kalian mau jual seperti ini juga udah bisa ya. Ini bisa dijual di harga 1000-an. Tapi kalau kalian mau jual di harga 2000-an, ini bisa kita celupkan ke saus coklat tadi yang udah kita buat. Ini tuh rasanya enak banget ya guys. Dijamin anak-anak tetangga pasti pada doyan. Mereka bakalan bolak-balik buat beli jajanan ini. Nah, kalian juga bisa variasikan ya guys. Hai semua, assalamualaikum. Kita buat es krim dari roti tawar. Cara buatnya sangat mudah dan simpel banget. Pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 3 bungkus pop es rasa melon, 1 bungkus kental manis putih, 500 ml air panas. Kemudian ini kita aduk sampai pop esnya larut. Setelah larut kemudian sisihkan. Lalu siapkan 1 bungkus roti tawar. Untuk 1 bungkusnya ini harganya Rp10.000, isinya banyak banget. Kemudian siapkan juga plastik OPP ukuran 10 x 10 cm. Kemudian ambil 1 lembar roti tawarnya, lalu kita masukkan ke dalam plastik OPP. Untuk cara memasukkannya sambil sedikit ditekan supaya mudah masuknya. Nah, seperti ini, lakukan hal yang sama seperti ini terus sampai rotinya habis. Setelah selesai, kemudian ambil larutan pop es yang sudah dilarutkan tadi, kemudian kita ambil menggunakan sendok, siramkan ke dalam rotinya seperti ini. Ini disiramkan secara merata sampai roti tawarnya ketutup semua. Seperti ini, mudah banget ya. Untuk harga jualnya, 1 bungkusnya ini bisa dijual dengan harga Rp1000. Setelah rata semua, kemudian ini kita rekatkan plastiknya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Kalau udah, ini kita bekukan ke dalam freezer. Setelah beku, hasilnya seperti ini. Yuk langsung aja cobain. Siapa yang ngira roti tawar bisa dijadikan es kayak gini? Kalau punya roti tawar di rumah, bisa dicoba deh, karena untungnya tuh nggak main-main. Tinggal potong jadi 2 kayak gini, udah cukup. Di wadah lain bikin bahan pencelup. Aku pakai pop es rasa melon dan anggur. Tiap rasa beri 1 saset creamer kental manis, lalu larutkan dengan air panas biar rasanya tambah pekat. Beri pasta melon dan pasta anggur. Nah, sudah siap deh. Ambil 1 potong roti tawar, siram bagian bawah pakai larutan melon dan bagian atas dengan larutan anggur, lalu masuk ke dalam plastik es mambo. Karena ukurannya besar, jadi aku selotip ya biar lebih rapi. Jika sudah, bisa ditata dalam nampan dan bekukan ke dalam freezer. Es roti susu pelangi bikinnya mudah, enak banget dimakan saat beku. Selamat mencoba ya, semoga suka.